Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mafira, NIM 2102222115. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketaatan, tunduk, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan. Macam-macam ibadah menurut bentuk dan sifatnya. Ibadah yang hanya bisa dibedakan dengan lisan, artinya bentuk dan sifatnya hanya menggunakan lisan atau lidah. Contohnya berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Ibadah yang hanya dijelaskan tapi tidak terikat sifatnya, contohnya membantu orang lain, menolong orang dalam pengurusan jenazah. Ketiga, ibadah yang bentuk dan sifatnya telah ditentukan dan tidak bisa dirubah-rubah, contohnya salat, farda, zakat fitrah, puasa Ramadan, dan haji. Keempat, ibadah yang sifatnya mengharuskan menahan diri, contohnya puasa dan ihram. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, contohnya memaafkan orang yang bersalah. Macam ibadah menurut garis besar. Ibadah mahdah, segala amalan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang dijelaskan secara rinci dalam Islam, contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Macam-macam ibadah menurut garis besar. Ibadah mahdah, segala amalan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang dijelaskan secara rinci dalam Islam, contoh sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah khairu, mahdah, perbuatan yang dilakukan secara umum dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya silaturahmi, sedekah, menolong orang, dan lain-lain. Macam-macam ibadah berdasarkan pelaksanaannya. Ibadah jasmania dan rohania, contohnya salat dan puasa. Kedua, ibadah rohania dan maliyah, contoh zakat dan ibadah. Tiga, ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, contohnya ibadah haji. Dalil tentang kewajiban ibadah, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manfaat ibadah: mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lebih berpikir jernih, merasa lebih tenang dan damai, membantu kita dalam mengontrol emosi, mendapatkan petunjuk untuk meraih kesuksesan. Salat secara bahasa berarti berdoa. Secara istilah, salat adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat salat: yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat bersih dari hadis dan najis, kelima menghadap kiblat. Rukun salat: 1. Ikhlas khas niat, 2. Berdiri tegak kalau mampu, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, ketiga ruku. 6. Iktidal, 7. Sujud, 8. Duduk antara dua sujud, 9. Tasyahud akhir, 10. Membaca salawat Nabi, 11. Salam. Tata cara wudu: 1. Niat, kedua membasuh tangan 3 kali, ketiga berkumur-kumur 3 kali, 4. Menghirup air ke hidung 3 kali, 5. Membasuh wajah 3 kali, 6. Membasuh tangan sampai siku 3 kali, 7. Mengusap kepala sekaligus telinga 3 kali, 8. Membasuh kaki kanan sampai mata kaki dan jemarinya 3 kali, 9. Setelah itu mengucapkan hamdalah. Tata cara mandi wajib: 1. Mencuci tangan sampai bersih, 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan mencuci tangan kembali, 3. Berwudu, dan 9. Menyiram air ke kepala secara merata, keramas, menyiram air ke seluruh badan, 6. Mencuci kaki. Tata cara tayammum: mengucap basmalah, meletakkan kedua telapak tangan di debu, kemudian meniup debu, 3. Mengusap kedua telapak tangan ke wajah 1 kali, kemudian langsung mengusap ke tangan sampai pergelangan 1 kali. Dalil tentang sholat: Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, artinya, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Mencegah dari perbuatan keji
dan mungkar. 2. Mendapatkan pahala. 3. Menenangkan hati. Materi ketiga yaitu puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri secara istilah. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah SWT semata, serta sifat dan syarat tertentu. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu: pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. 2. Haid atau nifas. 3. Hilang akal. 4. Berhubungan badan. 5. Muntah dengan sengaja. 6. Keluarnya air mani. 7. Murtad. Manfaat puasa untuk fisik yaitu: yang pertama, untuk mengatasi peradangan. 2. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. 3. Meningkatkan imunitas. 4. Menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang kelima, meningkatkan regenerasi sel. Manfaat puasa dari spiritual agama: yang pertama, makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. 4. Melatih kesabaran. Dalil tentang puasa: Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Materi keempat yaitu haji. Haji secara bahasa, haji berarti menyengaja dan mengunjungi. Secara istilah, haji adalah menyengaja atau mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah, untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharap keridhoannya dalam masa yang tertentu. Syarat haji yaitu: yang pertama, beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Sehat secara jasmani dan rohani. 4. Balik. 5. Merdeka, bukan seorang budak. 6. Mampu baik secara fisik, mental dan materi. Rukun haji: pertama, ihram. 2. Wukuf. 3. Tawaf dan sa'i. 4. Tahallul. Macam haji: pertama, haji al-ifrad, itu sendiri. 2. Haji al-qiran, kebersamaan, haram dalam pelaksanaan. 3. Haji al-tamattu, bersenang-senang, haram dalam pelaksanaan haji. Yang pertama, mengenakan pakaian berjahit. 2. Menutup kepala bagi laki-laki. 3. Menutup wajah bagi perempuan. 4. Mengurat rambut. 5. Mengenakan wangian. 6. Berhubungan badan. Dalil tentang haji yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 artinya, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT." Materi kelima itu ibadah maliyah, adalah harta yang dikeluarkan orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak, fakir, miskin, dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam setiap setahun sekali saat Idul Fitri, yang berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras dan jagung. Zakat mal adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta dan kekayaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Ketentuan zakat fitrah yaitu: pertama, beragama Islam. 2. Memiliki harta yang lebih. 3. Masih hidup sampai akhir Ramadan dan awal Syawal. Ketentuan zakat mal: seseorang dapat dikatakan wajib membayar zakat mal apabila memiliki harta yang mencapai nisab atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh agama tertentu dalam 1 tahun. Dengan demikian, zakat mal hanya dibayarkan setelah harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul atau sudah 1 tahun dimiliki. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.